Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di channel belajar bahasa Arab via online. Alhamdulillah, pertemuan perdana ini kita akan belajar tentang perbedaan antara nahwu dan shorof. Mungkin selama ini kita sering mendengar apakah itu ilmu nahwu dan apakah itu nahwu shorof dan bagaimana perbedaannya. Nah, pada pertemuan perdana ini kita akan menjelaskan keduanya ini. Baiklah, sebagai pengantar, apakah para sahabat sekalian pernah mendengarkan bacaan berupa kalimat bahasa Arab yang tersusun rapi sesuai kaidah bahasa Arab, atau mendengarkan sebuah tasrif yang biasa dibacakan oleh santri yang tersusun dengan rapi dari satu kata menjadi kata-kata yang lain? Tentu bertanya-tanya, bagaimana bisa seperti itu rapihnya? Ilmu apa yang bisa mempelajari itu semua sampai menjadi kalimat yang tersusun rapi? Maka jawabannya adalah itu semua tergantung pada ilmu nahwu dan sorofnya. Baiklah, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari susunan maupun perubahan akhir atau perubahan harokat akhir dari setiap kata tersebut, tentunya dalam kalimat bahasa Arab. Contoh, akal Ahmadun khubzan. Ahmad telah makan roti. Nah, jika kita mengetahui dan jika kita melihat bagaimana di sini susunannya, bisa kita melihat akal Ahmadun khubzan. Mengapa akal harokatnya fathah? Mengapa Ahmadun harokatnya dhammah? Dan mengapa khubzan harokatnya ini fathah atau fathatain? Dan itu akan kita jawab nanti. Maka di sini dinamakan susunan kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Fi'il di sini dalam hal ini fi'il madhi yang dia bersifat mabni atau tetap, maka harokatnya fathah tetap pada awalnya, akala. Adapun Ahmadun adalah isim, dan isim di sini adalah isim nama orang dan posisinya dia sebagai fa'il atau pelaku. Dan namanya pelaku dalam ilmu nahwu disebut dia selalu marfu atau selalu dirofakkan dengan dhammah. Dan terakhir khubzan, dia posisinya sebagai maf'ulun bih atau objek dari kalimat tersebut. Maka yang namanya objek atau maf'ulun bih selalu bersifat mansub atau dinasobkan dengan fathah atau fathah tanwin. Nah, ini ya tentang ilmu nahwu. Jadi kita melihat susunan katanya ini sesuai dengan susunan tata bahasa Arab, dan harokat akhirnya kita lihat ada perbedaan. Kemudian yang kedua, ilmu sorof. Apa sih ilmu sorof? Jadi ilmu sorof di sini adalah ilmu yang mempelajari perubahan dari satu kata dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Dalam bahasa Arab ilmu bahasa Arab disebut ilmu tasrif. Kalau kita pernah mendengar hafalan santri di pondok-pondok, biasanya mereka melantunkan fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, maka itu namanya adalah ilmu sorof. Mengapa demikian? Karena dia berubah dari satu kata menjadi kata-kata yang lain. Nah, itulah ilmu sorof yang diistilahkan ilmu tasrif. Sehingga perbedaannya sangat jelas. Jika ilmu nahwu kita menitik beratkan kepada bagaimana bentuk kalimat dengan perubahan harokat di setiap akhir katanya. Adapun ilmu sorof kita berfokus kepada bagaimana dia bisa berubah dari satu kata menjadi kata yang lain, sehingga kita bisa menggunakan ilmu nahwu dan sorof ini untuk bekal kita dalam melengkapi ilmu bahasa Arab kita, bagaimana membaca yang tepat sesuai kaidah, bagaimana kita bisa mengi'rab atau menjelaskan, menjabarkan sebagai apa posisinya huruf ini, kata ini dalam sebuah kalimat. Kemudian, apa sih urgensinya atau pentingnya belajar ilmu nahwu dan sorof ini? Baiklah. Jadi pada intinya yang namanya Al-Qur'an, yang namanya hadis dan kitab-kitab para ulama saat ini
yang kita ketahui bersama semua itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Maka urgensinya adalah kita kita berniat untuk bisa memahami susunan bahasa Arab atau susunan tata bahasa Arab itu untuk atau dalam rangka memahami kandungan isi Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa belajarlah oleh kalian nahwu shorof karena sungguh nahwu shorof adalah kunci dari ilmu-ilmu agama. Ini mafhum perkataan Imam Syafi'i yang kami dapatkan, bahwa memang ilmu nahwu shorof ini adalah sebuah kunci. Jika kita menguasai ilmu nahwu dan shorof, maka insya Allah semua perkataan atau ilmu-ilmu yang berbahasa dapat kita kuasai, dapat kita baca dan kita pahami. Contoh saja Al-Quran yang setiap harinya kita baca, tentu sangat berbeda orang yang memahami kaidah bahasa Arab dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang ilmu nahwu dan shorof. Sehingga perbedaannya ketika orang baca Al-Quran dan dia memahami isinya, memahami kandungannya, memahami tata bahasanya, dia akan lebih khusyuk dan lebih memahami kandungannya. Dan perbedaannya yang jika orang yang tidak paham sama sekali tentang ilmu nahwu shorof, maka dia biasa-biasa saja, walaupun tentunya akan ada rahmat dan hidayah dari Allah. Begitupun dalam membaca hadis-hadis Nabi, kitab-kitab para ulama. Adapun yang mengatakan kita sudah dipermudah dengan adanya terjemah. Para sahabat sekalian, tentu akan sangat berbeda jika kita membaca kitab terjemah dengan kitab aslinya. Tentu kita akan lebih mendalami dan lebih mendapatkan informasi-informasi baru dan tentunya melatih nahwu shorof kita jika kita langsung membaca dari kitab aslinya. Karena jika kita salah dalam mengartikan, salah membaca harokat, maka tentu akan berpengaruh kepada perbedaan arti. Demikianlah para sahabat sekalian, para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, semoga pengantar pada video perdana ini dapat bermanfaat dan kita sama-sama mengambil pelajarannya, dan sebagai motivasi untuk teman-teman sekalian untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Karena sungguhnya bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga, bahasa Al-Quran, dan bahasa Nabi SAW. Dan sahabat Umar bin Khattab bahkan mengatakan, belajarlah kalian bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Cukup sampai di sini, kita cukupkan dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.